Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan sedikit tentang segmentasi dan klasifikasi penggunaan lahan menggunakan egg condition dan machine learning. Di sini ada rekan-rekan saya yang sangat hebat, yaitu ada Diandari, Novi, Fani, dan saya sendiri, Amalia. Nah, segmentasi sendiri adalah proses pemecahan citra geospasial dengan misalnya yaitu citra satelit, drone, atau ortofoto menjadi bagian-bagian atau segmen yang merepresentasikan objek nyata di permukaan bumi seperti bangunan, vegetasi, jalan, air, dan sebagainya. Sedangkan klasifikasi adalah proses pengelompokan piksel-piksel pada citra ke dalam kelas-kelas kategori, yaitu informasi tertentu. Dalam penugasan ini berarti mengklasifikasi citra menjadi kelas bangunan, vegetasi, jalan, perairan, dan lahan kosong. Adapun alur pengerjaannya yaitu dari segmentasi, pembuatan kelas training klasifikasi, training model klasifikasi, inference model, dan uji akurasi. Penugasan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan pipeline pengolahan citra atau segmentasi, pembuatan data latih, klasifikasi, evaluasi untuk memetakan 5 kelas yaitu bangunan, vegetasi, lahan kosong, jalan, dan perairan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada analisis pengaruh segmentasi terhadap akurasi. Nah, ini merupakan hasil segmentasi yang dilakukan di Ignition berdasarkan 3 segmentasi. Yang pertama kita melakukan multi-resolution segmentation, yang kedua kita melakukan super pixel segmentation, yang ketiga kita melakukan watershed segmentation. Untuk dari tampilan awal sendiri itu sudah terlihat bahwa ada perbedaan dari pixel yang dihasilkan seperti itu. Oke, kita akan masuk kepada pengaruh segmentasi terhadap uji akurasi. Di sini kita dapat melihat bahwa segmentasi yang dihasilkan pada multi-resolution segmentation itu cukup baik. Kualitas datanya baik sehingga hal ini berpengaruh dengan hasil kinerja akurasinya. Nah, pada uji akurasinya didapatkan bahwa segmentasi ini memiliki akurasi 0,80 atau hingga 0,82. Nah, ini artinya akurasi dari segmentasi mencapai 80%, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke segmentasi superpixel. Bagaimana segmentasi mempengaruhi uji akurasi. Pada gambar yang di sebelah kiri dapat kita lihat gambar ini menunjukkan hasil superpixel pada area permukiman. Terlihat bahwa objek-objek pada citra seperti bangunan, jalan, dan vegetasi dibagi menjadi area kecil yang disebut superpixel. Tujuannya adalah agar setiap segmen merepresentasikan bagian citra yang lebih homogen, sehingga lebih mudah diklasifikasikan oleh model pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, pada grafik di bawah, dari hasil uji, model seperti Extratrace, Random Forest, Assemble Code, SVM RBF, dan KNN menunjukkan akurasi yang tinggi, teman-teman, yaitu di sekitar 72-77%. Sedangkan model seperti Adabus dan Gaussian memiliki akurasi lebih rendah, sekitar 58 hingga 59%. Dapat disimpulkan bahwa meskipun performa antara model bervariasi, tingkat akurasi keseluruhan masih tergolong sedang. Belum optimal untuk klasifikasi penggunaan lahan dengan citra resolusi tinggi. Dari sisi kualitas segmentasi, kita lihat bahwa hasil menunjukkan performanya baik pada area yang homogen seperti badan air, vegetasi luas, dan bangunan besar. Namun, terdapat masalah pada area kompleks seperti pemukiman padat. Beberapa segmen mengalami oversegmentation, di mana satu objek terpecah menjadi banyak segmen kecil. Sebaliknya, ada terjadi undersegmentation, yaitu di mana objek berbeda tergabung menjadi satu segmen yang hybrid. Kedua hal ini dapat menurunkan kualitas dari hasil klasifikasi.
Secara kausal, kita dapat menentukan bahwa kualitas segmentasi berpengaruh langsung terhadap akurasi klasifikasi. Objek hibrid akibat undersegmentation membuat model sulit membedakan kelas yang sebenarnya. Dengan kata lain, kesalahan segmentasi menjadi penyebab utama penurunan akurasi total. Kesimpulannya, peningkatan akurasi klasifikasi dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas segmentasi, khususnya dengan mengurangi jumlah objek hibrid dan menyeimbangkan antara over dan under segmentation. Dengan perbaikan tersebut, segmentasi superpixel dapat menjadi pendekatan yang lebih andal untuk pemetaan penggunaan lahan berbasis citra resolusi tinggi. Oke, ini merupakan yang ketiga, yaitu bagaimana segmentasi mempengaruhi hasil uji akurasi. Nah, yang ketiga ini adalah kita menggunakan segmentasi watershed. Seperti yang kita lihat, hasil segmentasinya kurang baik, kualitas segmentasinya kurang baik, yaitu banyak objek yang terbentuk dari campuran beberapa kelas. Misalnya, satu objek itu udah termasuk atap, jalan, dan bayangan, atau ini disebut juga anti-segmentation ya. Kemudian ada juga over-segmentation, teman-teman, yaitu over-segmentation itu satu objek dipecah menjadi beberapa. Jadi misalnya di bagian bangunan, di atap bangunan, itu terbagi beberapa objek gitu. Kemudian, karena kualitas segmentasinya belum cukup baik, maka ini akan mempengaruhi kualitas ketika dilakukan di mesin learning-nya, yaitu seperti terkontaminasi gitu. Jadi mesin learning-nya mempelajari hal yang salah. Jadi ada misalnya yang seharusnya itu satu atap, tapi karena atap itu terbacanya nggak cuma atap aja, tapi nanti mesin learning-nya membaca itu sebagai atap. Jadi si mesin learning-nya itu mempelajari hal yang salah. Akibatnya hasil akurasinya akan menurun gitu. Untuk model watershed sendiri, segmentasinya untuk watershed sendiri hasil akurasinya yang paling besar ada di 71%. Intinya, ketika segmentasi yang dihasilkannya buruk, ini akan menghasilkan akurasi yang buruk, atau juga biasa disebut efek atau biasa disebut juga dengan efek Gigo, garbage in dan garbage out gitu. Ketika inputnya kurang bagus, maka hasil atau uji akurasi yang dihasilkannya pun kurang bagus. Mungkin segitu hubungan antara segmentasi dengan uji akurasi. Ini mungkin untuk perbedaan ketiganya ya, antara multi-resolution, superpixel segmentation, dan watershed segmentation. Dan untuk model yang paling akurasinya paling normal, relatif bagus, itu ada di superpixel segmentation, seperti itu. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai analisis akurasi kelas per model F1 score. Next. Untuk model pertama ada untuk segmentasi multi-resolution. Pada multi-segmentasi resolution ini, pixel dilakukan langsung pada setiap pixel citra. Hasilnya, model ini umumnya memberikan F1 score secara tinggi pada keseluruhan. Dari hasil evaluasi model ini, terdapat model ekstratris dengan F1 Marco sebesar 0,811 atau 81%. Model ini tergolong dengan tingkat konsisten yang lumayan tinggi dan bentuk-bentuk pixel yang lebih jelas, terutama pada kelas bangunan, lahan kosong, perairan, dan vegetasi. Karena memang pada bangunan dan vegetasi memiliki titik-titik level yang lumayan banyak, sehingga memberikan akurasi yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah pada
logistic regression, dan Gaussian NB dengan F1 score 0,3. Keduanya bahkan gagal total di kelas bangunan dan perairan, menunjukkan bahwa linear belum tentu menangkap kompleksitas pola spasial. Secara umum, kelas paling mudah diklasifikasi adalah perairan dan vegetasi. Jadi kesimpulannya adalah Extratrace menjadi pilihan terbaik untuk model ensemble. Sebaliknya, diprioritaskan untuk segmentasi berbasis pixel. Next. Selanjutnya ada superpixel segmentation. Berbeda dengan sebelumnya, metode ini mengelompokkan pixel yang homogen menjadi satu segmen, sehingga klasifikasi dilakukan pada level superpixel, bukan per pixel. Hasilnya sedikit rendah dari segmentasi yang sebelumnya, namun tetap lumayan masih stabil. Untuk model terbaiknya masih ada di Extratrace dengan Evan Marcos sebesar 0,772 dan unggul pada kelas perairan dan vegetasi. Untuk sedangkan model terlemahnya adalah Gaussian NB dan Adabus yang kesulitan pada lahan kosong dan perairan. Karena disebabkan lahan kosong diklasifikasikan banyak dengan warna yang sama dengan penggunaan lahan pada bangunan dan juga lahan sawah kering, sehingga model mengalami kebingungan untuk pengklasifikasiannya. Next. Selanjutnya ada watershed section. Untuk model ini menggunakan konsep kontur atau batas objek, sehingga cocok untuk objek yang bentuknya terstruktur seperti bangunan. Namun secara agregat, F1 score memang sedikit lebih rendah dibandingkan dua metode lainnya. Model terbaiknya adalah KNN dengan F1 Marcos besar 0,718. KNN sangat kuat di kelas bangunan dan lahan kosong dan serta vegetasi. Untuk kelas terlemahnya ada di logistic regression dan Adabus, menempati posisi terbawah, bahkan gagal total pada kelas-kelas yang lainnya. Jadi kesimpulannya, watershed segmentation sangat efektif untuk objek terstruktur, terutama bangunan. Meskipun F1 Marcos secara keseluruhan masih di bawah segmentasi pixel dan superpixel. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fitur important. Di sini ada yang pertama ada analisis fitur important bagian multi resolution segmentasi. Pada bagian ini berdasarkan grafik fitur important yang dihasilkan, pola umum kepentingan fitur pada sebagian besar model pohon yang dievaluasi dalam analisis ini fitur grand media dan red median cenderung memiliki skor important yang lebih tinggi dibanding blue median. Nilai kehijauan dan kemerahan objek di peta lebih informatif bagi model-model ini untuk membedakan kelas-kelas objek dibandingkan nilai kebiruan. Secara spesifik, grand media seringkali menjadi fitur dengan kepentingan tertinggi disebabkan oleh banyaknya vegetasi pada ortofoto yang digunakan. Variasi antar model, meskipun pada pola umum green, red, dan blue cukup konsisten, tingkat kepentingan relatif antara grand media dan red media bisa sedikit bervariasi antar model pohon yang berbeda. Model-model seperti Extratrace dan RF menunjukkan pola kepentingan yang sangat mirip, sementara model lain mungkin sedikit berbeda proporsinya. Selanjutnya ada fitur paling penting, yaitu berdasarkan analisis fitur important dari model-model pohon pada data grand media dan red media
adalah fitur yang paling berpengaruh atau paling banyak digunakan oleh model-model tersebut untuk membuat klasifikasi. Fitur Bloom Median memiliki kontribusi yang paling kecil dalam proses pengambilan keputusan model dikarenakan perairan pada ortofoto ini tidak sebanyak dari klasifikasi yang lainnya. Selanjutnya ada analisis fitur important bagian superpixel segmentasi. Berdasarkan grafik fitur important yang dihasilkan pada bagian dominasi blue median dan green median, yaitu sebagian besar model pohon fitur blue median dan green median cenderung memiliki skor important yang lebih tinggi dibandingkan red median. Ini mengindikasikan bahwa nilai kebiruan dan kehijauan dari objek di peta lebih informatif bagi model-model ini untuk membedakan kelas-kelas objek seperti bangunan, vegetasi, perairan, jalan, dan lahan kosong dibandingkan nilai kemerahan. Variasi antar model pada bagian ini meskipun ada tren umum di mana blue median dan green median lebih penting, tingkat kepentingan relatif antara kedua fitur ini bisa sedikit bervariasi antara model pohon yang berbeda. Namun, pola umum menunjukkan keduanya mendominasi red median. Model extra trace dan RF misalnya menunjukkan pola kepentingan yang serupa di mana blue median dan green median memiliki bobot yang signifikan. Selanjutnya pada fitur yang berpengaruh, berdasarkan analisis fitur important dari model-model pohon, blue median dan green median, media adalah fitur yang paling berpengaruh atau paling banyak digunakan oleh model-model tersebut untuk membuat klasifikasi. Ini konsisten dengan intuisi bahwa warna biru terkait dengan perairan dan warna hijau terkait dengan vegetasi adalah indikator yang kuat untuk membedakan beberapa kelas objek di peta. Selanjutnya, analisis fitur important bagian watershed segmentation. Berdasarkan grafik fitur important yang dihasilkan pada bagian besar model pohon yang dievaluasi, fitur blue median dan green median cenderung memiliki skor important yang lebih tinggi dibandingkan red median, menjadikan bahwa nilai kebiruan dan kehijauan dari objek di peta lebih informatif bagi model-model ini untuk membedakan kelas-kelas objek seperti bangunan, vegetasi, perairan, jalan, dan lahan kosong dibandingkan nilai kemerahan. Variasi antar model pada bagian ini tingkat kepentingan relatif antara blue median dan green median bisa sedikit bervariasi antar model pohon yang berbeda. Model extra trace dan RF misalnya menunjukkan pola kepentingan yang serupa. Yang terakhir ada fitur paling yang penting yaitu analisis fitur important dari model-model pohon blue median dan green median adalah fitur yang paling berpengaruh atau yang paling banyak digunakan oleh model-model tersebut untuk membuat klasifikasi. Selanjutnya ada penambahan fitur dan model machine learning untuk inovasi pada tugas ini. Untuk penambahan fiturnya ada Access Green Index atau EXI.
IXG ini adalah salah satu jenis indeks vegetasi berbasis warna tampak RGB yang digunakan untuk membedakan piksel yang mewakili vegetasi hijau dari piksel non vegetasi seperti tanah, jalan atau bayangan dalam sebuah citra. Untuk rumus perhitungannya menggunakan raster kalkulator dengan perhitungan IXG sama dengan 2 dikurangi band berwarna hijau dikurangi band berwarna merah dan dikurangi band berwarna biru, sehingga menghasilkan citra seperti yang di atas. Kategori pikselnya adalah dengan vegetasi sehat menandakan citra berwarna lebih cerah atau berwarna putih, menunjukkan vegetasi yang banyak seperti daun atau kanopi pepohonan tutupan lahan yang banyak, sedangkan piksel dengan warna yang lebih rendah atau abu-abu cerah menunjukkan vegetasi yang jarang. Di sini ada vegetasi rendah itu didominasi oleh penggunaan lahan sawah, namun sawah tersebut merupakan sawah lahan kering. Dan untuk non-vegetasi sendiri atau bukan vegetasi ditandakan dengan warna piksel yang lebih gelap, seperti pada bangunan-bangunan atau rumah-rumah. Untuk selanjutnya, next. Selanjutnya ada penambahan model machine learning. Dari sebelumnya yang diberikan 7 pemodelan machine learning, kita menambahkan 5 pemodelan baru, yaitu yang pertama ada boost atau adaptive boosting, yang kedua bagging atau bootstrap aggregating, yang ketiga DT atau decision tree atau pohon keputusan, yang keempat Gaussian NB atau Gaussian naive Bayes, yang kelima ada HGB atau histogram based gradient boosting. Pada penambahan machine learning ini ada beberapa yang memang memiliki akurasi yang lebih rendah seperti pada Gaussian NB dan boosting. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.